LCIMM Bantul Istihad Gerakan Tasdid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara peserta diskusi online, alhamdulillah kita pada sesi yang kedua kali ini. Namun sebelumnya perlu kita lihat, kita sedikit review sesi yang dahulu. Pertama, kita sudah bicara tentang hidup manusia itu hanya sekali, sesudah itu mati, kebahagiaan atau kesengsaraankah. Yang kedua, kemudian kita mengajarkan pada kita bersama sesuatu yang penting kemudian menjadi pemikiran kita bersama. Kebanyakan manusia itu angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri, merasa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling oke kata orang sekarang, dan mengabaikan, menafikan pendapat-pendapat yang lain. Inilah sesuatu yang kemarin oleh Kiai Dahlan itu dipegang betul. Dan pelajaran yang ketiga adalah ketika Kiai Dahlan mengajarkan tentang manusia sering terjebak pada kebiasaan. Sesuatu yang telah dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan, kadang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu menjadi penting manusia untuk bisa membedakan mana kebiasaan dan mana kebenaran. Adalah kemudian dia dengan melakukan berbagai pembelajaran terhadap apa yang dia yakini kebenaran. Jangan sampai dia rela berkorban untuk kebiasaan, tetapi bukan kebenaran. Karena manusia itu semua benci kepada apa yang tidak diketahui. Itu sesuatu yang oleh Kiai Dahlan terus-menerus diajarkan pada muridnya. Sekarang kita masuk pelajaran keempat. Hidup di dunia, jalan menuju akhirat. Saudara-saudara para peserta diskusi online, manusia menyadari kita sekarang berada di dunia. Maka kemudian kita perlu mengerti, mencari makna kehidupan dunia ini. Saudara-saudara telah hidup sekian 20 atau 25 tahun. Tetapi sudahkah kita mengerti makna kehidupan dunia? Menjadi menarik ketika Kiai Dahlan memberikan judul pada poin keempat ini, hidup di dunia, jalan menuju akhirat. Karena kemudian dalam ayat dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Adakah engkau menyangka bahwasanya kebanyakan manusia itu suka mendengarkan atau memikir-mikir, mencari ilmu yang benar? Al-Furqan ayat 44. Itulah yang kemudian menjadi keprihatinan kita. Orang-orang terjebak pada kemarin yang saya katakan dengan kebiasaan, tidak mengerti makna yang sesungguhnya. Oleh karena itulah saudara-saudara para mahasiswa mesti mengembangkan tradisi keilmuan, sesuatu yang mestinya telah mendarah daging pada saudara. Karena dengan ilmu kita akan dapat mendapatkan banyak hal. Kita akan mengerti makna kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang dari hari ke hari terus maju. Kehidupan dunia yang sekarang berbeda dengan 100 tahun yang lalu ketika Kiai Dahlan menjelaskan ayat ini. Apalagi dengan 15 abad yang lampau ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Tetapi dengan ilmu maka kita akan bisa mengembangkan, menghadapi berbagai persoalan dunia dengan segala kesungguhannya. Inilah bagaimana kemudian kita mengerti makna kehidupan dunia adalah dengan ilmu. Baik ilmu itu adalah kemudian kita mengkaji, mempelajari Al-Quran. Tetapi kemudian yang kedua, mempelajari ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Sehingga akan semakin memperkuat, oh itulah dunia. Kita mengerti apa yang terjadi di Eropa, di Amerika, ataupun di benua lain yang memang mereka maju dari ilmu pengetahuan. Kita bangsa Indonesia kadang masih harus berprihatin kejadian di belakangnya. Itulah maka kemudian Kiai Dahlan menjadi sangat mengerti apa yang harus kemudian dilakukan. Saudara-saudara para mahasiswa peserta diskusi online, pada pelajaran kelima Kiai Dahlan memberi judul Istiqamah. Orang mengatakan konsisten adalah memegang teguh kebenaran dengan segala risikonya. Ketika kita sudah mengerti apa yang kita yakini, ketika kita sudah mengerti hidup bukanlah hanya kebiasaan,
Setelah kita meyakini dan mengerti bagaimana kita hidup dengan hidayah Allah dan mengembangkannya dalam dunia pengetahuan, maka yang kelima adalah istiqomah. Kita yakini apa yang sudah kita mengerti dengan sesungguhnya. Dalam sebuah ayat Ar-Rum ayat 30, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada ad-dinulillah, agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Saudara-saudara sekalian, seorang ideolog Muhammadiyah yang saya kagumi, beliau Allahumma yarham Bapak Jindar Tamimi, sering mengkaji dan menelaah ayat ini. Beliau menjelaskan pengertian fitratal hilati fatarona salihah. Agama itu fitrah Allah. Beliau menjelaskan agama itu model ciptaan Allah yang dia sesuaikan dengan penciptaannya atas manusia. Sehingga hanya agama yang diciptakan Allah yang bisa digunakan oleh manusia yang diciptakan. Inilah yang selalu menjadi pemikiran dari apa yang dijelaskan oleh Pak Jindar Tamimi. Kalau kita lihat, saudara-saudara mungkin punya motor merek A. Kalau saudara beli motor, maka biasanya dari dealernya mendapatkan manual book, buku pemeliharaan. Kalau saudara beli motor A, tetapi kemudian bukunya hilang, pinjam punya teman motor mereknya B, bisa nggak itu digunakan? Nah, ini sering menjadi perbincangan. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Kalau saya mengatakan bisa, tetapi mungkin tidak awet. Nah, itulah yang saya katakan. Tidak awetnya sepanjang mana? Ya, itulah yang kemudian menjadi menarik. Saudara hidup tanpa agama bisa nggak? Bisa. Tetapi hidup itu di dunia dan kemudian akan kita bertanggung jawab di akhirat. Bisa nggak menggunakan agama non-muslim? Kenapa tidak? Bisa, nyata-nyata kita bisa melihat. Dunia sekarang bahkan secara ekonomi, secara politik, secara sains dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Tetapi mereka hanya di dunia, bukan di akhirat. Oleh karena itu menjadi penting kita mengerti agama yang menjadi anutan kita. Ad-dinul Islam adalah agama yang diciptakan Allah, dan dia Allah pula yang menciptakan manusia. Sehingga manual book-nya itu cocok, guidance panduannya oleh dia yang mengerti semuanya. Maka kita tidak perlu kemudian menjadi pesimis, karena kehidupan kita itu di dunia dan di akhirat. Maka penting bagi kita istiqamah dengan apa yang kita pegang. Tawaran-tawaran dunia itu banyak sekali. Tetapi kalau kemudian kita yakin Islam belum pernah menguasai dunia. Pada abad-abad awal ketika ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam demikian majunya, maka Islam membawa peradaban dunia kepada sesuatu yang luar biasa, yang oleh agama-agama lain belum nyampe itu. Ini menjadi menarik karena kemudian Islam terpuruk karena meninggalkan agamanya, tetapi agama non-muslim itu terpuruk maju karena meninggalkan agamanya. Maka mestinya kita memegang agama dan kita bisa maju. Jangan sampai dikatakan kemudian orang-orang yang kita menjadi Islam tetapi kemudian menjadi tertinggal. Justru menjadi Islam, maka kita akan menjadi maju karena peradaban Islam pernah membuktikan kebenaran. Kita mengetahui, saudara-saudara para mahasiswa Pusat mengetahui kehebatan filosof dunia muslim. Kita punya Al-Kindi, ilmuwan besar. Kita punya Avicenna, seorang ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran yang sekarang bukunya masih menjadi rujukan seluruh mahasiswa kedokteran seluruh dunia. Kita punya sosiolog terkemuka. Ini semuanya kemudian yang menyusun kitab Muqaddimah itu kan luar biasa. Oleh karena itulah, karena mereka memahami Islam dan istiqamah dengan apa yang diyakininya dan mengembangkan Islam dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu janganlah sampai kita hanya berjalan pada roda yang berputar yang tidak pernah nyampe ke sana-sana. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan keberhasilan.
Karena itulah sesuatu yang berlaku universal. Siapapun dalam urusan dunia yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Kita sebagai orang Islam sungguh-sungguh mendapatkan fit dunia wa akhirah. Inilah sesuatu yang mungkin membedakan. Maka kita bisa melihat pernah terjadi orang sering mengatakan, wah, orang-orang dipuji karena punya wisdom, punya kebijakan, mengerti betul. Tetapi sesungguhnya mahwa wisdom, saya katakan, apa sih kebijakan itu? Kalau kemudian kebijakan itu menutup diri, salah. Maka kemudian kebijakan-kebijakan haruslah tetap punya akar yang kuat pada agama. Itulah nilai istiqomah yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita memuji seseorang karena kehebatannya, tetapi bukan berlandaskan agama. Ilmu pengetahuan yang berlandaskan agama akan fit dunia wa akhirah. Inilah maka kemudian kita tidak perlu ragu, kita terlalu pesimis. Sahabat yang Lombok, Yai Dahlan mengerti betul ayat ini dan kemudian dia memegang Islam dengan sesungguhnya, sehingga dia tetap bukan orang yang tertinggal. Bahkan ide-ide pemikirannya dari waktu ke waktu diakui dunia, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang paling tinggi mempengaruhi dunia. Kita lihat dalam 100 tokoh yang mempengaruhi dunia, Rasulullah Muhammad SAW sangat dikagumi. Karena beliau istiqamah telah merubah jazirah Arab dari kegelapan menjadi kota yang penuh pencerahan. Oleh karena itu saudara sekalian, maka ada yang keenam yang harus juga menjadi perhatian. Tanggung jawab pemimpin. Inilah sesuatu yang kadang terabaikan. Ia dalam menyatakan kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya hanya memperalat manusia yang bodoh-bodoh dan lemah. Saudara mahasiswa yang punya nalar kritis pasti bisa mengetahui betapa dalam setiap pilkada, pilkades, pilpres orang berlomba-lomba untuk memenangkan itu. Bahkan rela mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Karena dia mengetahui kedepannya dia akan bisa mengganti mendapatkan uang itu. Inilah padahal pemimpin, hakikat pemimpin adalah tanggung jawab. Ini sesuatu yang kadang terabaikan. Pemimpin harus mampu mengarahkan orang yang dipimpinnya pada arah yang benar. Pemimpin harus mampu bersama-sama dengan anak buahnya, dengan yang dipimpin, menuju jalan yang benar. Inilah yang kadang-kadang memprihatinkan dalam pemikiran sekarang ini. Orang berebut pemimpin tanpa mengerti makna kepemimpinan yang sesungguhnya. Sehingga tidak sedikit hasil pilkada mengantarkan seseorang masuk ke dalam jeruji penjara. Ini sesuatu yang kemudian sangat memprihatinkan. Bahwa pemimpin yang memegang kebenaran sampai ke penjara, sejarah mencatat tidak sedikit. Tapi itu saja berbeda dengan pemimpin yang masuk penjara karena kemudian keteledorannya melakukan korupsi. Saudara lihat, para imam mujtahid besar, Ibnu Taimiyah itu hidupnya kalau tidak penjara atau di medan perang. Tapi kan rasa tanggung jawabnya, dia berani mengkritik para khalifah sehingga dia harus masuk penjara. Karena apa? Rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, makna kepemimpinan adalah tanggung jawab. Kita punya pemimpin Muhammadiyah, maka kita melihat dari Kiai Dahlan, kemudian Kiai Ibrahim, Kiai Hisham, Kiai Mas Mansur, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Buya Arslan Mansur, Bapak Haji Yunus Anis, Kiai Badawi, kemudian Kiai Fakih Usman, Pak R. Fahrudin, Pak Ahmad Azhar, Pak Amin Rais, Buya Syafi Ma'arif, Pak Den Samsudin, dan sekarang pemegang estafeta kepemimpinan Muhammadiyah dipegang Profesor Haidar Nasir. Mereka adalah seorang pemimpin yang mengerti betul makna tanggung jawab. Maka menjadi penting bagi kita, apa sih pemimpin tanggung jawabnya? Pertama, seperti termaktub di dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah, pemimpin itu adalah taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam. Karena dia nanti akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah. Sudahkah Anda mengerti prinsip dasar Muhammadiyah? Saudara mengerti makna muqaddimah pada dasar Muhammadiyah? Saudara mengerti Masailul Khamsah yang disusun oleh Kiai Haji Mas Mansur? Saudara mengerti matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang digagas oleh para tokoh-tokoh Islam antara lain Buya Pak Azhar Bashir?
Saudara mengerti kepribadian Muhammadiyah yang digagas oleh Fakih Utsman dan kemudian dikembangkan oleh para pemimpin yang lain. Itulah beberapa contoh yang telah pemikiran yang sungguh-sungguh sehingga mereka berani bertanggung jawab. Karena mereka mengerti persis dasar perjuangan Muhammadiyah. Dan pemimpin harus dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah. Itulah makna kepemimpinan dalam Muhammadiyah. Dalam organisasi ada taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah. Ada hal yang menarik sekarang ini. Kalau kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menentukan hal sesuatu, maka bagi kita pemimpin yang bawahnya adalah sami'na wa atokna. Bisa mempunyai perbedaan pendapat, laksanakan di dalam rapat. Bukan kemudian kita mengumbar di media sosial perbedaan kita dengan pimpinan. Dan kemudian berikutnya memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa leadership dan dia mampu menjalankan tugasnya. Dan kemudian secara organisasi harus mengikuti tata aturan. Saudara punya kartu tanda anggota Muhammadiyah, itulah salah satu bekal kita bangga menjadi karena apa kita telah mentaati aturan organisasi. Kemudian ketika kita akan menjadi pemimpin, kita harus berpengalaman dalam kepemimpinan sebelumnya. Seorang untuk menjadi anggota pimpinan wilayah dia punya persyaratan, apalagi untuk menjadi anggota pimpinan pusat ada persyaratan dan jenjang. Saudara mahasiswa Muhammadiyah pasti ingat pendiri IMM Pak Jasman Al-Kindi. Beliaulah yang selalu menjadi cermin bagi saya. Dalam usia yang relatif masih sangat muda, belum pada 30 tahun, beliau telah menjadi sekjen PP Muhammadiyah. Ini kan sesuatu yang luar biasa karena kemampuan beliau dan kesungguhan beliau. Para perintis pria IMM saya cukup mengenal karena mereka waktu itu, mereka kalau diskusi itu di timur rumah saya masih waktu itu. Ada Pak Jasman, ada Pak Yahya, Pak Amin Rais, ada Pak Sutibio Markus, saya cukup mengenal beliau. Oleh karena itu jadi penting kita mengerti apa yang mereka lakukan dalam rangka kita menjadi pemimpin. Saudara sekalian, dan yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya, saudara berilmu. Ilmu itu harus difahami, mengerti betul, dan diamalkan. Belajar secara bertahap, difahami dengan sungguh-sungguh, tidak tergesa untuk belajar hanya belajar macam-macam ilmu, tetapi kemudian belajar, difahami dengan sesungguhnya dan kemudian diamalkan. Allah berfirman dalam surat As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maaf. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu berbuat? Taqulu ma la taf'alun, hanya mengatakan apa yang tidak kamu buat. Kenapa? Kabura maqtan indallahi, teramat besar kebencian si Allah. Orang-orang yang mengatakan apa-apa yang la taf'alun, apa-apa yang mereka tidak kerjakan. Inilah sesuatu yang difahami betul oleh Kiai Dahlan, sehingga beliau belajar dengan segala kesungguhan, kemudian diamalkan. Ngerti seayat terus diamalke. Wal asli hanya 3 ayat, difahami cukup lama pada para santrinya, sampai berminggu-minggu untuk kemudian diamalkan. Wal asli dikatakan sampai 7 bulan. Al-Ma'un, saudara pasti mengerti kisah Al-Ma'un yang telah kemudian dipraktekkan oleh para muridnya, Suja Fakhruddin. Dengan apa? Langsung mereka praktek mengerti, karena mengerti apa yang harus dilakukan. Dan lahirnya Rumah Sakit PK Muhammadiyah adalah karena pemahaman Al-Ma'un dengan segala kesungguhan. Oleh karena itulah, sebagai penutup pada diskusi pengantar diskusi kali ini, adakah kita menyangka bahwa hidup manusia diberikan begitu saja merdeka menurut kesenangan sendiri-sendiri, semau-maunya, merasa tidak akan bertanggung jawab dan tidak akan ada pertanyaan dan tuntutan? Adakah manusia dijadikan oleh Allah hanya supaya bermain-main, sesuka hati dan hidup semuanya? Hidup semaunya? Adakah kita mempunyai sangkaan bahwa selama-lamanya akan tetap hidup dan tidak akan mati, tak akan kembali ke hadirat ilahi, tidak akan diusir, diadili? Coba jawablah. Adakah kita belum mendengar bahwa Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW adalah seorang pemimpin dunia yang telah datang membawa agama yang benar yang termasuk di dunia,
untuk menunjukkan pada jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, yang mendatangkan kebahagiaan yang sudah nyata besar jasanya dalam masyarakat. Kalau sudah mendengar, renungkanlah apakah sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Itulah, maka kemudian janganlah lupa dalam sholat kita ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan ini nikmat pada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. 7 pelajaran Kiai Dahlan yang sangat dipahami, sangat sungguh-sungguh kemudian direnungkan. Yang pertama, membersihkan hawa nafsu. Yang kedua, jangan sampai merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Ketiga, kebiasaan sesuatu yang dikerjakan terus-menerus kadang akan dianggap sebagai kebenaran. Yang keempat, hidup di dunia adalah jalan menuju akhirat. Yang kelima, istiqamah, yakin terhadap pendirian. Yang keenam, tanggung jawab pemimpin. Yang ketujuh, ilmu, paham, amal. Silakan direnungkan, insya Allah kita akan mampu ke depan dengan lebih sukses dalam ridho petunjuk ilahi Rabbi. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kawan berpribadi.